agendanya hari ini ke Barreskrim mungkin. Jadi ini ada beliau beliau ini dinas bidang tanah di Kota Semarang di Jalan Rinjani, luasnya sekitar 1.200 meter persegi. Tanah ini beliau miliki fatwa HGB-nya sejak tahun 1986. Dalam perjalanan ada oknum-oknum yang memalsukan identitas dan jual beli sehingga terbit HGB atas tanah tersebut. Sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib pada waktu itu, yang melakukan pemalsuan sudah diproses dan ditahan. Jadi kan otomatis HGB ini adalah produk cacat hukum, ya. Sudah diberikan tebusan kepada pihak BPN untuk membatalkan HGB, tapi tidak terjadi. Maka berlanjutlah itu. HGB ini sudah habis masanya tahun 2013. Setelah itu ada seorang lurah sampai tahun 2018 tanah tersebut masih mendapatkan surat 3 serangkai dari lurah setempat pengakuan bahwa tanah itu adalah milik kita. Ya. Tanah tersebut adalah milik itu. Setelah itu bergantilah lurah di wilayah itu. Ada seorang lurah baru yang masuk sampai digugat ke Petun. Beliau tidak mau menyatakan surat kepemilikan tersebut adalah milik lawannya kita, ya, terlapor ini. Sampai di Petun, beliau tidak mau memberikan surat pernyataan. Setelah dia digugat, dia datang ke suami ibu almarhum. Pada saat itu masih ada, beliau baru meninggal 2 tahun lalu. Beliau yang mendukung dokumen-dokumen sehingga lurah itu menang. Lurah yang sama yang sampai digugat tidak mau memberikan statement, malah memberikan surat rekomendasi kepada pihak lawan yang bukan menjadi alasan ditingkatkannya HGB itu menjadi hak milik HGB. Nah, lurah ini mengeluarkan surat pernyataan itu tahun 2020, bulan 4 tanggal 28. Setelah dia keluarkan surat rekomendasi tidak sengketa, tanggal 11 bulan 5 dia cabut kembali pernyataan setelah 13 hari dengan alasan hilaf mengeluarkan surat. Jadi inilah unsur daripada laporan kita. Kita sudah melaporkan 4 orang, semua domisilinya di Kota Semarang. Salah satunya adalah mantan lurah wilayah itu. Terkait ini juga kita sempat melaporkan kepada Inspektorat Wali Kota Semarang, tapi tidak ada respon sampai hari ini. Maka kita putuskan untuk membuat laporan di Barreskrim agar lebih netral. Ini baru saja panggil hari ini untuk buat pemeriksaan. Nanti kita lihat bagaimana. Untuk laporan terkait apa, Bang? Pasalnya apa aja? Pasal 26. Adalah apa, Bang? Ya? Adalah apa? Sorry? 26 terkait dengan pemalsuan. Ada indikasi mafia tanah keterlibatan itu bagaimana? Sangat besar. Sangat besar. Dan mereka-mereka ini sangat berkuasa di Kota Semarang. Keterlibatan Bang Okin sendiri? Pasti. Bang Okin. Yang sipil, yang tidak sipil, banyak keterlibatan. Oh, kan bagaimana menyikapi hal ini? Ya, sebenarnya saya ada di sini itu karena awalnya Ke HP-nya jangan terlalu maju, Kak. saya menceritakan case atau kegelisahan keluarga yang cukup lama dan ada di dalam buku. Saya ada Mbak, munduran, Mbak, maaf. untuk minta opini bagaimana dengan saudara takut salah karena saya kurang memahami secara garis besar, jadi saya menghubungi Bang Derek dan kebetulan pendukung saya yang mungkin lebih paham masalah pertanahan dan lain-lainnya. Karena oleh karena itu ya kita saling support untuk mencari keadilan, ya Bang.
Jadi kan ini kan maraknya mafia tanah di Indonesia kan sedang ramai nih Bang. Jadinya terkena juga nih salah satunya. Seperti apa Bang menanggapinya? Maraknya mafia tanah di Indonesia. Berantas. Bayangin, ibaratnya gini ya, dia betapa sakitnya ya, tanah milik seseorang tidak dapat dia miliki, malah menjadi milik dari orang lain, dan didukung oleh oknum-oknum wilayah. Jadi nanti jangan kalian bilang mafia tanah itu lahir di kantor polisi, enggak. Paling banyak, ini gua ngomong aja ya, gamblang aja. Kalau ada yang nggak senang dengan statement saya, mau lanjut silakan. Mafia tanah itu paling banyak lahir di kantor desa dan kantor lurah. Setelah itu dia lahir di kantor pertanahan. Kantor polisi tidak ada mafia tanah yang lahir. Mafia dari mulai bawah inilah harus ditertibkan. Makanya ingat, saya buat laporan domisili kemarin. Ya, jangan anggap sepele loh. Itu keterangan awal. Sama itu kata di desa ini karena di kota maka lurah. Ini keterangan awal yang mengakibatkan surat rekomendasi seorang lurah yang mengakibatkan HGB yang sudah mati, HGB yang terbit dengan dasar pemalsuan yang sudah dipidana, yang cacat hukum, malah bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Jadi bayangin, ini di kota loh ya, di jantung kota Semarang, bukan di pedalaman yang nggak ada signal. Jadi kita harus ikut memberantas ini hal-hal begini. Gimana mungkin Bang cara ngeberantasnya karena banyaknya mafia tanah di Ya pastinya dengan dukungan media. Kedua dengan transparansi hukum. Ketiga dengan ketegasan yang harus diambil oleh para penyidik-penyidik yang mengatasnamakan saya. Tapi klien Abang sendiri punya surat lengkap suratnya. Total kerugian berapa Bang? Total kerugian sekitar 30 miliar lebih. Tanahnya cuma berapa tadi sorry Bang? 1.131 meter. Bang Bayangin, ibu ini sudah berusia 85 tahun, masih mengejar keadilan. Selama 40 tahun mereka berperkara untuk mempertahankan haknya, ujungnya kalah. Ya, jadi kalian mungkin sudah paham kenapa laporan ini saya buat di Polda wilayah sana. Saya bawa ke Mabes Polri agar lebih netral, tanpa ada kepentingan. Sendiri mungkin tergerak untuk membantu seoptimis apa sih bisa? Ya sebenarnya sekarang kan sudah zaman transparansi, sudah keterbukaan. Jadi selama kita memiliki data lengkap, selama komunikasi lancar, biasanya sih akan terungkap dengan sendirinya. Ya mudah-mudahan dengan niat baik kami, tentu bisa terbantukan ya. Tentunya prosesnya juga nggak panjang, banyak waktu-waktu yang akan tersita, dan selama ini juga sudah berproses, dan dari pihak mabes sudah sangat membantu sekali. Mudah-mudahan lah bisa ada titik terang gitu. Nilai tanahnya itu berapa? 30 miliar lebih. Kerugian yang tanggung sekarang. Ya pasti 30 miliar lebih, karena tanahnya kan sekarang sertifikat hak miliknya sudah terbit atas nama mereka. Mereka belum berani menguasai fisik, tapi dinding dari tanah itu bangunan ibu. Jadi mereka sekarang cuma bangun spanduk, bikin spanduk, mau dijual. Sendiri seperti apa teman-teman menanggapi dari Mas Okan dan seperti apa menanggapi Mas Okan datang ke Mabes ini untuk menyelesaikan masalah? Saya mau keadilan. Nggak selesai. Dari tahun berapa? 40 tahun berperkara. Dari mulai suaminya ada sampai suaminya sudah tahu. Ya, amanah suami ibu ini untuk ibu ini harus diperjuangkan tanah itu. Mungkin selain dari ekstrim, perdatanya seperti apa Bang? Memasukkan juga Kita belum ada proses perdata, kita ambil langkah pidana dulu. Nah, malsuannya setelah Untuk lokasi tanah sendiri di Semarang di mana? di Jalan Rinjani. Tengah kota berarti. Ya. Tengah kota. Kan saya bilang di jantung kota. Terkait dengan ini saya sudah ketemu dengan Kepala Kantor Semarang. 2 kali saya ketemu dengan Kepala Kantor Pertanahan wilayah Jawa Tengah, tapi tidak ada respon maksimal. Bayangin surat yang dibuat tahun 2020 aja dibalas tahun 2024. Bagaimana begini kan? Bang Dugaan oknum-oknum Bang.
Ya, Berarti ada dugaan oknum dari pihak banget. Bukan ada lagi banget. Bandit paling besar dalam cerita ini lurahnya itu. Lurah Penjagalan, nama wilayah. Inisial dia RH. Bapak sendiri miris nggak sih keluarga sendiri menjadi korban penjagalan? Ya pastilah merasa juga ya. Sekarang kita kan juga kondisi baku untuk memberantas hal seperti ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya momen seperti ini kita bisa capai keadilan lah. Ya kasihan juga ya. Kita masih muda, fightingnya enak nih. Ini beberapa panglima tentunya dengan pemikiran berkuras, pasti tenaga dan kesehatan pun pasti nanti akan berdampak itu. Jadi ya kita selalu mensupport Tanto supaya diberi kesehatan terus, ya kan, dan bisa selesai di masalah. Kan teman-teman artis konsekuensi nanti Ya mau dengan membantu ya, semua waktu kan bisa dicari nanti pasti bisa jalan. teman-teman artis kan banyak yang kena juga. Sempat cerita nggak awalnya kayak teman-teman artis juga gitu untuk konsultasi soal mafia tanah tersebut? saya bukan Jika maksudnya gini, kan mumpung mereka memang ada hubungan emosional, jadi disebut konsultasi ke atas kan ya namanya artis, bukan praktisi hukum. Jadi ya diarahkan ke kita. Mungkin besok-besok kalau ada yang konsultasi lagi ke beliau, benar layak dibantu, pasti juga diarahkan. Tapi belum tentu ke saya, mungkin kayak Bang Okan, kayak di preman gitu nggak sih? Apa? Di wilayah situ, di preman gitu. ada.